di pendidikan kita yang terjadilah sekarang ini. Terjadinya adalah gampang untuk dimasukin dengan doktrin-doktrin ala mereka, bukan ala pribumi tapi ala mereka. Nah, seharusnya kita didoktrinin di pendidikan kita adalah kita dulu tentang sejarah kita, ini adalah sebagai dasarnya, nanti baru dari luar masuk kan ada imunnya karena kita punya sejarah. Nah, ini salah satu jangka panjangnya, Gus. Kalau untuk jangka sekarang ini ya nggak apa-apa, ayo kita bareng-bareng kita lawan Balawi dengan cara yang elegan, bukan dengan cara yang kurang baik gitu. Terus berikutnya adalah tentang masalah untuk program bagaimana ke depan bapak-bapak ini yang terutama punya anak atau bapak-bapaknya yang masih kesulitan dalam entah ekonomi, entah itu kesehatan dan lain-lain, tolong untuk digelontorkan untuk mereka, karena ini sangat pentingnya adalah supaya Laskar NKRI ini ada namanya apa? Kalau kita cuma sekedar ayo kita jadi Laskar NKRI, ya seperti ormas yang lain nantinya, Gus. Jadi pada saat udah nggak ada apa-apanya ya selesai. Tapi manakala kita ada kesinambungan dengan cara ada program-program untuk anggotanya, ini kan di lain sisi punya nama, di lain sisi juga untuk kemanfaatan mereka bahwa oh iya di Laskar ini saya punya sesuatu kok. Jadi ada oleh-olehnya, Gus. Ya ini bukan untuk sekarang, tapi diprogramkan nanti seperti apa. Karena kebanyakan kita sadar bahwa kita ditanyakan, emang kalau ngikut itu saya dapat apa? Ya, kalau kita sih enggak, kalau kita sih saya yakin bahwa Pak yang hadir di sini enggak bakal akan hanya seperti itu, Pak. Tapi pada seorang yang kita mau rekrut, dia akan menanyakan saya dapat apa, karena selama ini kita ada perbandingannya. Kalau saya masuk FPI, seenggak-enggaknya saya besok dapat nasi bungkus atau uang 100.000 saya demo. Iya kan? Lah kalau kita, ya kan? Bagi kita sih nggak ada masalah hari ini, nggak ada masalah karena kita memang ini militan luar biasa. Tapi nanti pada saat kita mau merekrut di lapangan, ini yang akan menjadi masalah, kepentok. Akhirnya ya cuma itu aja orangnya. Ketemu dia, beliau lagi Cak Sayuti. Saya harusnya ketemu yang lain pada saat besok ketemu kita lagi ke sini. Besok udah ada anggota yang baru-baru dari daerah-daerah yang lain. Karena apa? Karena sedikit lah bahasanya kita promosi lah, tapi dengan suatu program. Nah, soal dananya walau alam bisawab, saya yakin dengan nanti legalitas ada pasti insya Allah bisa. Ya kan? Ya nanti mungkin Gus Fuad mintalah sama Gusti Allah demi untuk kemaslahatan kita. Ya, itu aja Gus, ini sih saran pendapat saya. Saya nggak nanya, kalau nanya saya rasa sudah cukup gamblang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada lagi apa? Kita cukupkan berdua. Satu pertanyaan inti, kemudian kedua saran pendapat untuk Laskar ke depan. Ada lagi? Cukup ya? Oh ada, Bang Hasan, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ketua Umum kita Gus Fuad dan Gus Fakih Wirhariningrat dan rekan-rekan semua yang hadir di sini. Nama saya perkenalkan Hasanuddin, saya dari Banten. Saya mewakili wilayah Barat. Nah, untuk kali ini saya tidak mempertanyakan, tapi memberi usulan, guys, bahwa selama ini kita dalam konsolidasi, terutama telekonferensi atau video call, kurangnya motivasi dari atas ke bawah. Artinya dalam kurun 1 bulan atau 2 bulan itu dari kepemimpinan jarang atau bahkan tidak ada. Nah, ini suatu usulan saya untuk menyemangati. Jadi mohon dalam 1 bulan bisa 2 kali atau 4 kali untuk konsolidasi ke bawah, terutama ada himbauan-himbauan baru atau apa, sehingga semua yang ada di sini merasa kita ini punya pemimpin, kita bernaung di bawah yang benar.
Jadi tak ada kesepian di antara mereka. Kadang-kadang ada masukan dari rekan-rekan kita, ini kok yang di atas nggak pernah nongol. Seperti contoh waktu itu ya pernah di Timur janji misalkan tanggal sekian ternyata batal, terus tanggal sekian lagi mundur ternyata batal. Tapi it's okay bagi kita karena ini wadah baru bagi kita. Ya monggo kita selama semua rekan-rekan memahami hal itu. Tapi semoga ke depan monggo disempatkan waktu dalam sebulan beberapa kali video conference atau telekonferensi. Jadi ini adalah suatu motivasi bagi kita gitu, terutama ilmu dan kaedah-kaedah yang bermanfaat. Itu saja masukan dari saya, semoga ini dipahami oleh semua rekan-rekan kita. Maaf ini juga bukannya kita patah semangat ya, artinya semoga semua kita ini dengan hadirnya ketua-ketua kita dalam setiap telekonferensi itu menjadi bagian tubuh kita. Itu aja. Demikian Gus semua, terima kasih, mohon maaf wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Legal standing. Siap, terima kasih. Terima kasih Gus. Berkaitan soal legal standing, karena Ketua Umum dengan Panglima mengarahkan dan menugaskan saya pribadi untuk mengurus hal itu, kami izin menjelaskan. Di awal sekali beberapa teman-teman yang menanyakan hal itu sudah saya pernah menjawab di beberapa video call sebelumnya, bahwa dari awal kurang lebih 2 bulan ini kita proses legal standing. Pertama soal nama di Laskar NKRI semenjak adanya HTI dan FPI perusahaan negeri, maka negara sangat ketat untuk mengurus keormasan. Yang kami ajukan di grup DPP itu, mungkin beliau Gus Fuad monitor, bahwa kurang lebih 17 nama, sehingga nama Laskar NKRI kita rapatkan untuk tetap menjadi nama organisasi kita. Akan tetapi yang menjadi payung hukum dari Laskar NKRI saya analogikan seperti FPI dan Laskarnya, bahwa yang menaungi kita secara hukum adalah Marga Satya Wicaksana Nusantara. Itu sebuah legal standing kita yang menaungi Laskar, sehingga karena di dalamnya ketika langsung Laskar menjadi nama, ini kan organisasi pemukul lah kira-kira, tentu sudah ditolak lebih awal oleh negara. Sehingga terus terang kami sudah koordinasi, bukan hanya jalur formal. Mungkin teman-teman di sini juga ada teman-teman hukum atau perdata kenal dengan Pak Santun Siregar. Kami berkali-kali ngopi, melobi dan sebagainya, tidak bisa. Mohon maaf Mas, bukan kemudian saya tidak mau membantu Mas Sayuti, tidak. Ini memang niatnya untuk negara. Semua termasuk FPI dulu itu untuk niatan negara. Tapi akhirnya itu yang ditekankan, bahwa dari kejadian 2 organisasi perusahaan negeri ini pemerintah sangat ketat. Namun kenapa kita berani dan tetap memakai Laskar NKRI? Kami memproses hak cipta logo, sehingga dalam persuratan secara resmi tetap Marga Satya Wicaksana logonya Laskar NKRI, dan di lapangan ketika sudah berkaitan dengan pasukan tetap namanya Laskar NKRI. Kami sudah atur, kami sudah komunikasikan, dan memang tadi Kang Surya nanya, Kang minta ADART-nya untuk dikasih lihat. Kami bilang ke Kang Surya dengan hasil beberapa obrolan dengan Gus Arya dan Gus Fuad serta teman-teman DPP yang lain, bahwa
legalitas segala dari akta, SK dan sebagainya akan kita launching ke media, ke publik ketika deklarasi. Dan insya Allah kami DPP sudah merencanakan deklarasi secara umum nasional nanti. Insya Allah kalau tidak ada perubahan di Jawa Timur, adapun waktu dan tanggal jamnya menyusul, sehingga kita awali konsolidasi ini. Berharap teman-teman Jabodetabek ini tetap semangat. Kalau ada diskusi dari kemarin, ya memang legal standing sangat dibutuhkan untuk sebagai baik dari hukum maupun juga pendanaan yang lain, program-program yang lain. Itu mungkin bisa kami jawab. Dan teman-teman mungkin yang masih menanyakan soal legal standing, alhamdulillah Marga Satya Wicaksana sudah di ACC dan kita launching dan upload di berbagai media ketika kita deklarasi. Demikian mungkin terkait dengan legal standing. Selebihnya kami persilakan untuk Gus Fuad untuk menanggapi. Pertanyaan tadi yang mana yang harus saya tanggapi? Ya, usulnya semua bagus. Mudah-mudahan bisa kita bersama-sama melaksanakan. Yang kedua mengenai apa tadi, video call ya? Video call, insya Allah nanti kita jadwalkan. Ya, berikutnya lagi apa? Program. Itu kan usul ya. Itu mari kita bersama-sama kita wujudkan itu. Jadi intinya begini, kalau zaman Orde Baru itu kan top dari atas baru diikuti ke bawah. Yang atas bilang A, maka yang bawah semua harus bilang A. Kalau sekarang kan zaman demokrasi, justru dari bawah. Dari bawah apa usulnya macam-macam. Kemudian yang paling memahami cara melaksanakan usul itu kan yang usul. Maka yang usul itu memimpin untuk pelaksanaan usul itu sendiri kalau memungkinkan. Di pesantren saya itu begitu. Mungkin teman-teman belum terbiasa dan saya keliru ketika belum menyampaikan cara saya berorganisasi. Jadi semua usul itu sebisa mungkin dari bawah, melaksanakannya juga dari bawah. Tinggal kita itu mengarahkan untuk lebih maksimal. Saya sendiri di Laskar NKRI ini kan sejarahnya belum mungkin teman-teman belum tahu ya. Di waktu itu saya disuruh ganti itu Bagus Mogi untuk jadi apa ya? Gus Fakih itu tahu, nggak tahu ya. Nah itulah suruh apa gitu. Saya nggak mau. Saya dibujuk Gus Arya juga saya nggak mau. Aku memilih itu Bagus Mogi. Itu Bagus Mogi juga meminta saya untuk menggantikan beliau, enggak. Bagus Mogi yang lebih tepat, saya enggak tepat. Kemudian Gus Arya ambil kesempatan. Oke, karena jenengan orang enggak mau ora kerso. Itu berarti jenengan harus menjadi ketua umum Laskar NKRI Bersatu. Wes ngono kuwi, deal. Nah, gitu. Modar ya. Pimpin bojoku papat ribet. Nah, oleh karena itu pegangan kita yang utama itu kan bahwa apa yang kita lakukan itu bukan untuk ketua, bukan untuk sekretaris, ketua umum atau panglima atau apa, enggak. Untuk Allah dan Rasulullah, untuk leluhur kita, untuk bangsa dan negara kita. Pedoman kita itu begitu. Jadi misalnya satu contoh ya, saya itu kan nggak pernah keberatan dipanggil si Buta, nggak pernah keberatan si Gundul, setan Gundul dari gua setan, nggak pernah keberatan. Padahal aku ya kiai, muridnya anakku juara tafid internasional 30 juz, itu baru murid anakku, belum muridku ya edan Gundul. Artinya apa? Yang penting kita itu kan dilihat oleh yang maha melihat, dilihat oleh Rasulullah dari alam barzah, dilihat oleh wali-wali Allah, selalu dilihat.
Makanya kita itu sebenarnya nggak butuh pengakuan, nggak butuh pujian, nggak takut dengan celahan la yakhafuna laumatala. Selagi kita memastikan bahwa apa yang kita lakukan ini didasari niat baik, didasari hal yang benar. Dan ini kan sudah la raiba fi, perjuangan ini niat kita baik dan benar dan tak terbantahkan. Kata Gus Dur ini, hamba-hamba apa istilahnya, kalau kamu masih suka dipuji dan masih apa itu susah kalau dicaci, maka kamu masih hamba amatir kan itu kan. Gus Dur kan pernah bilang begitu. Artinya mari kita tumbuhkan bersama bahwa ini bukan karena, apalagi bukan karena Gus Gundul Putra, bukan karena Gus Arya, bukan karena Cak Sayuti, bukan karena Gus Fakih, bukan karena Kiai Imat, bukan karena yang lain-lain. Ini karena kebenaran, dan kebenaran itu adalah bagian dari Asmaul Husna, Al-Haq, Allah itulah yang maha benar. Kita juga nggak mengharapkan apapun dari siapapun kecuali dari Allah. Kita tidak mengharapkan pujian kecuali dari Allah. Kita juga tidak takut dicela kecuali takut dicela oleh Allah, takut dicela oleh Rasulullah, takut dicela oleh waliullah, takut dicela oleh leluhur kita. Gitu aja. Kita tidak takut kualat apapun kecuali dikualati Allah, dikualati Rasulullah, dikualati waliullah. Nah, posisi kita itu nggak mungkin kualat karena kita membela wali songo. Karena kita membela Abdul Qadir Al-Jilani. Yang mengislamkan kita, yang menjadi sebab kita Islam itu leluhur kita, yaitu Wali Songo. Leluhur kita Wali Songo itu nanti kalau ditarik ke atas itu berkahnya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Jadi orang Nusantara kalau nggak bela Wali Songo, nggak bela Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, saya jamin pasti kualat. Saya jamin, karena sunatullah itu berkali-kali saya sampaikan. Wali Songo tidak menghendaki untuk siapapun kualat, apalagi Syekh Abdul Qadir Jilani. Tetapi sunatullah akan berjalan. Nah, kita kan di pihak yang membela kebenaran, yang membela Wali Songo, Syekh Abdul Qadir Jilani, semua aulia, Rasulullah dan Allah kan. Nah, oleh karena itu kita benar-benar harus ikhlas. Ikhlas itu apa? Jumbo aku ya lali artinya ikhlas. Intinya kayak begitu ya. Terus misalnya kalau di organisasi lain, organisasi radikal, itu ada prinsip paling tidak saya dapat 100.000, paling tidak saya dapat satu bungkus nasi. Nah, kalau kita fisabilillah itu kan bi amwalihim wa anfusihim toh, para pejuang itu. Tuh. Ini perlu ditanamkan, dan mumpung karena ini live supaya teman-teman semua pejuang pembela kesetaraan. Membela kesetaraan itu adalah wasiat Rasulullah. Membela ajaran Rasulullah, apapun suku dan bahkan agamanya. Mari kita berjuang itu benar-benar ikhlas karena kebenaran. Ojo khawatir. Makanya kenapa banyak kiai itu sugih, karena ikhlas. Ini ono kiai sing ra ikhlas sugih, mungkin ngapusi santri ini. Itu. Iya. Satu contoh ya, ini karena mungkin lebih menarik kalau saya bercerita tentang yang sudah saya alami. Semua kegiatan saya itu ada kalanya saya dapat uang, ada kalanya saya mengeluarkan uang. Dan selama ini lebih banyak mengeluarkan uang. Jadi saya jadi ketum Laskar NKRI Bersatu ya aslinya ya deg-degan nih, mau cari bondokun tak menai. Siap-siap mengeluarkan uang. Iya. Iya. Jadi dikira saya kayak ustadz-ustadz yang tukang dawer tuh, enggak. Ustadz dawer kan pergi-pergi pulang bawa uang. Kalau saya itu pergi ya ngeluarin uang. Uang saya habis ya teman-teman dekat saya, santi-santi dekat saya yang harus tak paksa mengeluarkan uang. Kan bisa akhir. Mana santi-santi bawa udah kiai surasa reko-reko petakilan jembalitan, adite tak sana gitu. Ya apa ora dijoli Gusti Allah. Suwi ya Gusti Allah ning jolian. Tapi jangan khawatir.
apa yang kita keluarkan itu Allah memberi balasan minimal 10 kali lipat di dunia dan di akhirat. Nih ya aja kaya ustadz yang suka itu, mana kunci mobilmu, mana kunci motormu, ya itu ya penipu nih kayak begitu. Jadi gitu ya teman-teman. Ora usah khawatir, dan apa yang kita lakukan hari ini sama seperti kita menanam pohon jenis durian, pohon mangga, pohon sawo dan yang lain-lain. Ada kalanya di dunia ini kita tidak memanen. Tapi anak cucu kita kan pasti manen. Kita bisa menjadikan presiden kita Bapak Insinyur Haji Joko Widodo sebagai salah satu contoh besar. Pak Jokowi itu sebelum jadi presiden, mana ada orang yang mengatakan secara umum bahwa Pak Jokowi itu pantas menjadi presiden, mampu menjadi presiden. Duit nggak punya, kan itu, jaringan juga nggak punya, yang lainnya nggak punya, tapi nyatanya beliau menjadi presiden dan salah satu presiden terbaik di Indonesia. Kenapa bisa begitu? Saya mencari, kan semua Allah itu kalau menciptakan segala sesuatu kan pasti ada sebabnya dulu, diciptakan sebab dulu kan. Sebabnya apa? Saya telusuri Pak Jokowi sudah jadi presiden. Kesimpulan saya satu, bahwa Pak Jokowi memanen hasil perjuangan yang tulus dari orang tuanya, dari kakeknya, dari kakek buyutnya, dan seterusnya. Gitu. Dan kita ternyata kalah. Artinya kalah kan bukan kita yang jadi presiden, tapi Pak Jokowi. Artinya kita menjadi anggota Laskar NKRI dengan tulus ikhlas, bondo bau pikir, bondo itu kan harta, bau itu tenaga, pikiran itu ya pikiran. Bahkan mungkin diancam, bahkan mungkin dipersekusi. Loh, kalau cuma ancaman dibunuh setiap hari, saya itu diancam dibunuh. Gus Fakih setiap hari. Nggak tahu kalau saya itu Al-Habib saya itu sama. Kiai Imad dan yang lain setiap hari mau diancam dibunuh. Ini tak tanya, kamu saya bunuh gini. Apakah Anda malaikat Israel? Bukan. Oh ya, kalau bukan nggak bisa nyabut nyawa saya. Gampang. Gitu loh. Jadi kita apapun yang kita lakukan di dunia ini kan, Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama, kan begitu tak? Kita mencari uang, mencari prestasi macam-macam kan untuk diwariskan, bisa untuk diri kita sendiri di dunia dan di akhirat. Kan yang jauh lebih penting itu untuk anak cucu kita. Innallaha fi ngaunil abdi ma damal abdu fi ngauni akhi, kan jelas. Allah itu selalu menolong seseorang hambanya selagi si hamba itu terus-menerus berusaha untuk menolong saudaranya, sesamanya. Kita niatin menolong, melindungi umat Rasul, maka keturunan kita, dzurriyyat kita juga akan ditolong dan juga akan selalu dilindungi oleh Allah. Apa gunanya kalau kita di alam barzah enak-enakan dikeloni widodari pitulikur misalnya, kita melihat anak cucu kita nggak karu-karuan kan nggak enak. Itu makanya ahli surga itu cirinya kan sering membaca Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina itu. Kita hidup kan tidak sendiri, kita hidup melalui proses-proses sebab yang dilakukan leluhur kita. Kita juga hidup untuk menjadi sebab proses-proses nasib generasi penerus kita, anak cucu kita. Maka surga itu di bawah telapak kaki ibu. Langkah-langkah orang tua itu yang menentukan seberapa mudah generasi penerus kita untuk mengukir prestasi. Yang saya maksud mengukir prestasi itu untuk menebarkan kemanfaatan kepada sesama. Itu cara berpikir saya itu gitu. Tanya santri-santri yang nanti kalau main ke Pleret, jarang sekali saya kasih perintah apapun, mas luweh. Pakai anak ini, menurutmu gimana? Begini ya sudah gitu. Nggak pernah salah-salahan. Oh itu kamu salah, jarang. Kecuali akhiran tidak, sensi atau apa-apa salah. Gitu ya. Mari kita biasakan dengan cara berpikir seperti ini. Makanya kan saya bilang waktu perjalanan OTW di tempatnya Kiai Imad itu, mari kita anak bangsa Indonesia ini, anak bangsa Nusantara ini bersama-sama bergerak melakukan apa yang harus dilakukan berdasarkan iftafti kolbak, mintalah fatwa pada hati nuranimu, pikiranmu, perasaanmu. Lakukan dan lakukan, jangan nunggu komando.
Yang perlu dikomando itu misalnya kita launching, kita mencari legalitas, itu kan mau tidak mau harus terkoordinir. Tapi semua kebaikan, semua apapun kita lakukan setiap saat, kalau bisa setiap detik, nggak usah koordinasi. Kalau kita nunggu koordinasi, ya, dan nggak usah minta pengakuan. Leluhur kita itu berjuang untuk bangsa dan negara, tidak pernah minta pengakuan. Yang leluhurnya nggak berjuang malah ngaku-ngaku kalau leluhurnya berjuang minta pengakuan itu. Kita itu bangsa Nusantara ini kan bangsa yang ikhlas. Biarlah Allah yang bersaksi. Maka billahi syahid. Tuh. Jadi, ini tadi pengajian ya. Ini ya. Tausiah ya. Tausiah itu kesannya armati. Jadi mau itu hasanah lah. Mau itu hasanah ini mengandung doa minta umur panjang yang ceramah itu. Nek tausiah kan wasiat itu kesannya itu pengen mati. Jadi ini untuk semua yang teman-teman yang di sini dan yang mengikuti apa wih live streaming, yang mau caci maki saya sak pol-polmu caci makilah saya, semakin kamu caci maki saya semakin saya sejahtera, keren, hebat, awet muda dan tidak sombong gitu. Jadi gitu ya. Kadang-kadang jujur ya di grup itu sekarang itu saya nggak pernah lihat grup-grup Laskar NKRI. Oh sini curhat dewe-dewe ya. Kamu di mana? Ayo ngopi bareng. Masuk gitu masuk grup ya, bagi saya orang masuk akal toh. Lah aku ngurusi bojo papat berarti kan susune 8 toh. Bukan moco do curhat kan ora dolim saya kalau begitu itu. Maka kadang-kadang di sela-sela chattingan-chattingan yang dalam tanda petik itu tidak relevan dengan grup, ada teman yang serius usul membuat postingan ini, usul serius jadi tidak terbaca. Ini untuk teman-teman semua anggota grup-grup Laskar NKRI itu. Kalau posting di grup itu mbok yang berguna untuk seluruh grup. Diukur dewe ini berguna enggak? Yuk kita merapat kemana ke ini? Lo kayak gitu itu bisa japri kan? Kenapa di grup? Kenapa saya harus baca? Kenapa teman lain harus baca? Kan dolim kayak begitu. Ngono ngalah ke Bani Yahudi, oh piye? Ya dimulai dari itu. Jangan berpikir tentang saya, enggak, kita. Mana loh? Kita sebaiknya apa, anunya apa gitu, bukan aku harus didengar, aku harus diperhatikan, usulku harus didengar. Kalau begitu nggak usah berorganisasi. Kamu hanya merepotkan temanmu. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Sebaik-baik bekal, konteksnya waktu itu haji. Haji itu kan artinya ibadah, termasuk yang lain, termasuk menjadi anggota Laskar NKRI ini kan ibadah. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Berbekalah kamu dan sebaik-baik bekal itu takwa. Di tafsir Jalalain itu artinya takwa itu khawatir merepotkan orang lain, khawatir merepotkan teman seperjalanan. Gitu loh. Bedanya kita dengan organisasi radikal anggotanya kan budak. Ya budak itu dikasih makan, budak itu dikasih 100.000. Kita itu orang merdeka. Gitu loh. Jadi misalnya ayo kita ke Laskar NKRI, oh apa enggak dapat nasi, oh kamu budak enggak pantas kamu ikut saya. Gitu aja. Gitu loh. Yang di atas Habib Sayuti dan yang lain-lain pasti memikirkan yang di bawah. Saya kadang-kadang memikirkan gitu. Enggak selalu sih. Asing dipikir oke ya mau kan mikir Laskar terus ya modern. Nek saya selalu memikirkan munafik saya. Bohong masuk bohong ya. Kadang kepikir kadang-kadang kadang-kadang jengkel yo. Ini di HP saya yang ngantang yang satu di HP saya. Grup Laskar ini semua kan dimasukkan isinya chattingannya yuk 99% ini urusan yang menurut saya tidak relevan untuk perjuangan kita. Mana loh? Lambok daripada curhatan mencaci maki sana, lambok yang di grup itu kamu tuliskan di YouTube, komentar di YouTube. Mana loh? Jadi ketika di grup itu benar-benar apa strategi kita, apa perjuangan kita. Saya punya ide ini, bagaimana menurut saudari? Mau saya gitu.
Tapi ini ya memang saya keliru. Tapi yang milih saya yo keliru jane iki wong. Kayak aku dadi ketua umum ya ora pantes ya. Rambut ora duwe, jembut duwe ya. Ini humor ya, jangan salah Pak. Jadi mari kita bersama-sama bergerak dengan keikhlasannya. Apa yang kita pertimbangkan? Allah Maha melihat, Rasulullah selalu melihat kita, para waliullah wabil khusus Syekh Abdul Qadir Jilani dan Wali Songo dan guru-guru kita wali-wali itu semua itu melihat kita live streaming terus dan diperhatikan terus. Tidak diperhatikan teman juga nggak apa-apa, usulnya nggak terima ya nggak apa-apa, sama ketua umumnya dicuekin ya nggak apa-apa. Wah, hakikatnya ketua umum kita itu bukan saya, Rasulullah. Betul loh? Iya. Lah kepiye kepengen dirawi Rasulullah atau kelingan Rasulullah, kelingane karo Cak Sayuti. Udah gua karo Cak Sayuti enggak diakomodasi. Makanya ngimpinya ketemu Cak Sayuti. Ora ketemu Rasulullah. Aku pengen banget ketemu Kanjeng Sunan Ngampel, Kanjeng Sunan Kalijogo. Sing dipikir sing dingin kan menggos gundul botak. Ketua umum ora tau gatek anggotane. Lho kowe maca salat ping pira wae pengen ketemu Sunan Ngampel ya ketemune ming hantu botak kan to. Tapi kalau kita itu orientasi kita itu Rasulullah, para wali, orang rasa kepengen ngimpi ketemu dirawui gitu loh. Itu caranya. Jadi kita tidak menjanjikan apa-apa. Kalau mereka menjanjikan surga, gimana kita? Kalau misalkan menjanjikan surga? Yang mereka katanya Cak Sayuti, kita tidak menjanjikan apa-apa. Kelompok radikal menjanjikan surga. Yang menjanjikan surga itu Dajjal. Anggotanya namanya Ya'jud Ma'jud, itu kata Kiai Mat, dan kata Gus Fakih. Nah aku enggak beda man. Jadi gitu loh. Yang kita lakukan semua, kita itu alhamdulillah punya Presiden Pak Jokowi. Jadi beliau itu bisa untuk contoh bagaimana menjadi orang ikhlas. Ono ki lho, orang ikhlas akhirnya jadi presiden. Ya daerah tadi mungkin buyut kita, canggah kita, jadi presiden, jadi gubernur, jadi panglima TNI, jadi Kapolri, jadi camat. Yang berguna, yang bermanfaat. Ada juga masalahnya pemimpin yang tidak berguna, yang tidak bermanfaat, justru menjadi sebab jengking di neraka. Ada. Nah untuk bilang medali. Tapi kalau kita berbuat baik terus, anak kita itu semua anak cucu buyut, semua kan baik-baik saja. Makanya strategi Wali Songo itu menyebarluaskan darah Rasulullah, karena Rasulullah kan maha baik, supaya yang mbak darah Rasulullah itu ya upama apa sih ya sidik-sidik wae lah, ora banget-banget ngono to. Gawe kafe ya ora ketangrung apa ini ya wis wangun es ngono to. Gitu. Sebenarnya apa sih kekurangan kita itu? Kita itu wis duwe apa-apa to sebenarnya, wis kaya raya to. Kalau kita nuruti hawa nafsu ya ora nontek. Karena kata Rasulullah kan kemarin malah diingatkan oleh Dr. Ari Kim. Nah, itu beliau keturunan itu Yahudi asli malah itu. Nah yang ini kan Balawi ini kan Yahudi KW, itu sudah dijelaskan. Apa mau ngapain? Ya itu ya dari Rasulullah itu kan pernah menyampaikan, barang siapa orang yang bangun tidur badannya sehat, ada sarapan, maka dia seolah-olah sudah memiliki dunia seisinya, udah kaya raya. Setelah itu kita hidup itu untuk berjuang, orang lumpuh ke duit, orang lumpuh ke bojo, nah kira itu penting nih. Orang yang lain-lain berjuang dan berjuang. Gus Dur apalagi memberi contoh. Loh, Gus Dur itu ya secara rasional ya mustahil menjadi presiden, toh menjadi presiden, dan presiden yang menurut saya salah satu presiden dunia yang sangat amat sangat bermanfaat, berpengaruh. Jadi ini agak agak kita menyangkut hal-hal yang sifatnya memperbaiki niat kita. Gitu loh. Cak Sayuti orang usah menanya apa-apa. Saya nggak bisa memberi apa-apa kepada teman-teman Laskar NKRI. Kalau saya bisa memberi, mungkin saya itu bagian dari jaringan konglomerat jahat. Mungkin saya dari bagian dari jaringan intelijen asing yang jahat. Mungkin saya bagian dari pendawiran yang jahat. Loh, saya enggak Aku enggak
bukan bagian dari itu. Maka saya nggak bisa menjanjikan itu. Nah, setiap pertemuan saya kasih 100.000, saya kasih nasi bungkus, selalu begitu. Kamu harus pecat saya, karena pasti saya terlibat dengan usaha-usaha apa rezeki-rezeki yang gelap, yang hitam, yang dipasok oleh Dajjal. Itu. Tapi kalau yang diberikan, dianugerahkan oleh Allah itu secukupnya. Cukupnya bojo papat ya papat, cukupnya randi bojo ya randi bojo, kan ngono. Cukupnya motor ya motor, tapi pasti cukup, pasti pas. Nah, gitu. Nah, ini kan ada anak-anak muda apalagi yang nonton. Aku dulu juga gelisah soal rezeki, soal apa. Ternyata semuanya itu kalau kita pasrahkan Allah, kita berbuat baik ya, semua baik-baik saja. Dan kalau bisa kita itu lupa kita punya masalah apa pribadi kita. Aku nggak pernah tahu masalah apa, masalahku apa, masalah anakku apa. Yang selalu saya ingat itu masalah sesama manusia gitu. Yang membuat saya nggak bisa tidur itu masalah umat manusia, duduk masalahku. Ini bojo kabeh jegot kayak ya rada mumet kadang-kadang. Bareng-bareng demo. Biasakan begitu. Kalau kita memikirkan umat, Allah itu mencukupi kita. Nenek kita itu malah bikin agenda menjadi penyusup. WHK acara engkau. Dan dia tidak apa-apa, ada yang nyusup, ada yang munafik ya nggak apa-apa. Di zaman Rasulullah juga ada orang munafik. Wa mimman haulakum min ahlil Madinah munafikun ya ada. Di sekelilingmu Rasulullah, orang Madinah ada yang munafik, ya biasa ya. Apa orang munafik dalam sejarah pernah menang? Enggak, selalu kalah. Apa pengkhianat bangsa dalam sejarah pernah menang? Enggak, selalu kalah. Selalu dicaci maki oleh sejarah. Kita pejuang, mana pernah pejuang itu tidak mulia? Sepanjang masa semua pejuang di dalam sejarah manusia selalu dimuliakan oleh Allah dan makhluknya. Betul. Apa dikira nek pejuang biasa terus misalnya siapa Jenderal Sudirman ngumpul-ngumpul terus ngedom nasi bungkus 100.000 ya ora. Pertanyaannya cah ana sekora cah ngeleh. Kula nggih ngeleh jenderal padha ngono. Nek oh nasi bungkus siap ambil sendiri-sendiri 100.000. Ah ngene yajud majud kuwi. Pemerintah zalim. Yajud majud itu. Nek pejuang beneran yang ngono kuwi. Ngeleh Kang deket ah. Ya tak jajake ngono kuwi. Lo perang Badar itu apa? Sahur itu, sahur itu kan puasa kan, sahur kan, sahurnya apa? Kurma kan, kurma kadang-kadang satu sahabat satu kurma untuk 2 orang. Padahal mau perang, bayangkan itu. Wah dia warak potongnya gede-gede, no pemenang tengku ya. Oh no itu sambat itu. Tapi ini bukan untuk teman-teman yang di sini ya, untuk semua pendengar pemirsa live streaming ini. Itu ya, oh wis ndati saya bahaya ya, bahaya tak dagangannya pusat pusat itu gitu ya. Mungkin ada teman yang membantah saya boleh, menyanggah saya boleh, debat boleh, yang penting rasional, ilmiah gitu ya. Saya kembalikan ke cak saya itu. Siap. Untuk sanggahan ada Pak? Oh iya, silakan Pak. Saya mau salaman dulu, belum pernah. Tadi lagi sholat. Sekarang Alhamdulillah, amin. Udah diciriin sama semua. Udah jalan? Udah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebentar nih, baru nih ketemu. Ini the basement power Indonesia, luar biasa. Ini gini, saya ada saran aja supaya untuk memperkuat organisasi ini. Saya berharap SIP menciptakan yang namanya manajemen network supaya nanti Gus Puan nggak keluar duit. Ya, bener nggak? Iya. Nanti ada manajemen open book, jadi ada masuk, ada keluar, jelas bisa dipantau oleh organisasi.
termasuk anggotanya. Itu ya. Oke. Wah, saya pertama saya mengucapkan dulu Kalau cuma komentar selamat jadi Merdeka Indonesia. Merdeka, 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 merdeka. Jadi jangan sampai kita ini udah uang tidak ada, pikiran terjajah, itu nggak? Ya, mau protes nanti durhaka nggak dapat syafaat, ya kita dibohongin terus. Nah itu ya. Ya itu saja sih sebenarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sebenarnya begini, cuma pengen salaman. Baik, terima kasih Kang Mahan. Sampai Anda untuk tanggapan atau pertanyaan lain dianggap selesai. Kami mohon untuk memberikan closing. ini ada mau yang sampaikan sedikit. Mungkin ini saya sedikit menyampaikan ya atas apa yang tadi disampaikan oleh guru kita Yai Iwan dan juga Swati. Mungkin di antara teman-teman dari keseluruhan gitu kan, untuk mungkin tadi untuk tidak meninggalkan tempat, dan karena selesai daripada acara ini, selesai pada maghrib, mungkin kita akan melakukan lanjutan sesi kedua, yaitu mengenai pemaparan tentang kepengurusan Laskar NKRI Jabodetabek dan juga untuk perencanaan program-program kita ke depan, baik itu program bulanan maupun program tahunan yang insya Allah akan bisa kita laksanakan. Yang terpenting adalah komitmen dan juga kekompakan silaturahmi persaudaraan kita tetap selalu terjaga, persatuan dan kesatuan kita. Jadi kepada seluruh hadirin saya berharap selesai acara pada hari sore hari ini nanti mungkin Yai Fuad dan juga Yai Fakih tidak bersama kita, atau mungkin ada satu acara lain yang beliau juga tidak bisa tinggalkan. Maka dari itu kepada seluruh teman-teman semua, selesai ba'da maghrib untuk tidak meninggalkan acara tersebut karena kita masih melanjutkan acara sesi berikutnya. Mungkin itu yang perlu saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan Gus Waki, ada informasi penting hasil dari Banten. Baik, sebagaimana yang telah kita siap. Ini penting sekali dan mohon nanti ini menjadi sesi khusus untuk ditampilkan. Sebagaimana yang telah kita analisa bersama, bahwa pertemuan apapun namanya itu, halakoh di Banten yang menyatakan diri sebagai Kasepuhan Kesultanan Banten, itu sebenarnya kami beranggapan pertemuan yang tidak penting. Kenapa pertemuan tidak penting? Karena yang pertama, mengenai masalah pernasapan ini harus diselesaikan bukan dengan perdebatan tetapi dengan buktian. Itu yang pertama. Yang kedua, bahwa pertemuan di Benda Kerep, kalau ini dikatakan kelanjutan dari Benda Kerep atau mengkoreksi Benda Kerep, telah memutuskan bahwa Sunan Gunung Jati adalah ke Sayyid Al-Musawi Al-Husaini, ke Sayyid Musa Al-Kadhim Al-Husaini. Nah, artinya kalau kemudian ini sudah menjadi suatu keputusan dan diskusi bersama di Benda Kerep, apalagi kemudian Nakobah Internasional telah membuktikan, mengisbat nasab Sunan Gunung Jati melalui jalur ini, maka berarti apa yang mau diperdebatkan lagi. Itu yang kedua. Yang ketiga, sebenarnya terkait mengenai masalah nasab Ba'alawi ini, itu sebenarnya kan tidak perlu banyak bacot, tidak perlu banyak mulut, tidak perlu banyak cincong. Buktikan saja bahwa satu, mereka bisa menghadirkan manuskrip atau kitab nasab primer untuk membuktikan tidak benar kekosongan nasab mereka selama 550 tahun. Tetapi kan yang terjadi kan memframing macam-macam, berkelit macam-macam, dan kemudian mencoba untuk
melakukan berbagai macam dalih pembenaran itu sendiri. Itu. Yang kedua, buktikan bahwa nasabah Alawi ini memiliki atau diakui secara internasional oleh Nakobah internasional, yaitu berupa isbat dan syahadah, kesaksian dan keputusan bahwa mereka ini diputuskan sebagai keluarga Sayyid internasional. Kalau mereka mengaku keturunan dari Yaman, ya berarti harus menghadirkan isbat dari Yaman. Kalau kakeknya katanya Sayyid Ahmad bin Isa dari Irak hijrah ke Yaman itu benar, hadirkan isbat dari Irak. Tetapi sampai detik ini tidak ada isbat apapun dari negeri-negeri tersebut. Itu yang berikutnya. Yang ketiga, debat atau halaqah apapun yang di Banten ini adalah percuma. Karena mengacu kepada seminar nasional kemarin di UIN yang kita adakan bersama Padasuka, sebenarnya ini jauh lebih lama. Tetapi karena saya mengatakan akan ada seminar nasional tanggal 26 Agustus, sehingga tiba-tiba ada debat halaqah yang di Banten ini. Dan tentu saja mengganggu konsentrasi kami. Sebenarnya kami tidak mau hadir, tetapi ada sebagian dari keluarga yang menginginkan untuk menghadirinya. Ya monggo, walaupun sebenarnya tidak penting. Pertemuan kemarin keluarga besar Wali Songo dalam seminar nasional di UIN sebenarnya sangat bermartabat karena diadakan di kampus, berarti ada kadar untuk membawa ini menjadi bola salju keilmiahan di dunia akademik. Yang berikutnya, yang paling utama adalah satu hal yang sulit untuk dibantah dan dipatahkan, yaitu bahwa nasabah Alawi batal secara ilmu genetika. Kenapa dikatakan batal secara ilmu genetika? Karena dari banyak sampel keluarga mereka yang melakukan tes DNA itu berhaplogrup G. Padahal keluarga Sayyid Syarif Sadah internasional di banyak negeri dengan yang tercatat kuat secara kitab, manuskrip dan silsilah itu semuanya adalah J1 dan ada kode Abrahamik dan ada kodenya Imam Ali FGC 10500. Jadi dengan kemarin menghadirkan, jadi dengan kemarin menghadirkan 4 pakar DNA genetik, ya kan? Bahkan salah satunya adalah kepala lab dari Badan Riset Inovasi Nasional yang menyebutkan bahwa Alawi itu berhaplogrup G. Mereka secara garis lurus laki-laki, kromosom Y-nya, mereka bukan saja batal sebagai keturunan Nabi atau Bani Hasyim, mereka juga batal sebagai keturunan dari Quraisy, dan juga mereka sama sekali bukan orang Arab. Haplogrup G ini bermutasi muncul di Kaukasus. Bahkan salah seorang pakar genetik kita mengatakan bahwa haplogrup G ini, apalagi di situ ada kode PF3296, adalah dimiliki oleh Yahudi Khazar yang muncul pertama kali di Kaukasus dan menyebar ke seluruh dunia dan menyusup di banyak agama, menyusup di banyak negara. Yahudi Khazar ini tidak ada keterkaitan sama sekali dengan 12 suku. Yahudi Khazar ini sama sekali tidak ada keterkaitan darah dan nasab dengan Nabi Yakub bin Nabi Ishak bin Nabi Ibrahim. Artinya tidak saja mereka bukan keturunan dari Abrahamik, tetapi mereka adalah bangsa lain, ras lain yang menyusup dan kemudian mengaku beragama Yahudi, dan setelah itu mereka melakukan banyak makar, banyak kejahatan di dunia. Jadi wajar kalau kemudian mereka dibawa Belanda dan menjadi agen-agennya. Seperti saya katakan tadi bahwa Gubernur Jenderal VOC dari Jan Pieterszoon Koen sampai yang terakhir ketika tahun 42 kalah sama Jepang itu adalah dari Yahudi ini.
Jadi pertemuan di Banten mutlak tidak perlu dan tidak penting. Karena apa? Bagaimana kita mau meributkan ini emas atau tidak dengan mencari-cari dokumennya, sementara kadar emasnya tidak dites. Ini emas apa kuningan? Kalau ini ternyata kuningan, buat apa dicari dokumennya? Tes dulu kadar DNA-nya, tes dulu genetikanya, baru silsilah nasabnya bisa dipertimbangkan keabsahannya. Kalau sudah kadarnya saja sudah bukan emas, buat apa ribut dengan kitab nasab dan silsilahnya? Bisa dikatakan pasti palsu. Bahkan pertemuan kemarin di seminar nasional di Padasuka mensepakati bahwa siapa saja yang arogan dan melakukan penipuan mengatasnamakan sebagai cucu Nabi atau dzurriyyah Nabi SAW, kami sepakat akan kami minta pertanggungjawaban secara hukum untuk memaksa hadir. Dari mana pembuktiannya? Dari mana dia bisa menyatakan diri sebagai keturunan Nabi? Kalau syarat tes DNA gagal, ya berarti harus dia itu sadar diri dan tobat. Karena kalau kita yang tidak tahu kapan dia lahir, dia anaknya siapa, dia keturunan siapa, kita juga percaya dengan memberikan cek kosong bahwa mereka keluarga Nabi, kita juga sama berdosanya. Sama juga kita menyuburkan, mensepakati kejahatan itu sendiri. Ini saya baca hasil pertemuan yang dikasih judul Sulhu Al-Bantaniyah. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan ini kami dzurriyyat Wali Songo dan juga dzurriyyat Ba'alawi atau habaib yang hadir menyepakati surat kesepakatan bersama untuk ada enam kesepakatan. Yang pertama, menghentikan untuk saling menghina dan saling mencaci maki. Ini adalah suatu bentuk framing yang tidak tepat. Kenapa? Siapa yang selama ini mencaci maki nasab Wali Songo? Siapa yang selama ini mengatakan nasab Wali Songo palsu dan terputus? Siapa yang menghina Kesultanan Nusantara selama ini? Bahkan ada pernyataan di situ, ya kan, yang namanya Idrus Al-Mashhur yang pernah membuat postingan tentang DNA, ngawur sekali bahwa guanin, salah satu asam nukleotida, bahasa nukleotida, itu dibilang haplogrup G. Ini orang nggak ngerti genetik, ngomong genetik, kemarin mengatakan bahwa nasab Sultan Brunei abal-abal katanya. Ini kan ngawur, ini bisa dituntut secara hukum. Kalau dilaporkan kepada Kedubes Brunei, ya kan, Sultan Brunei ini bisa minta pertanggungjawaban dan pemerintah Indonesia harus menjawab dan menindaknya. Sudah saatnya dirangkeng. Betul. Nah, kapan keluarga Wali Songo itu menghina dan mencaci maki Ba'alawi? Selama ini ya mencium tangannya, menghormati, berhusnudon, tetapi ketika tamu yang kurang ajar yang kita muliakan kemudian menghina kita, maka wajib untuk disikapi dan dipertanyakan balik. Betul nggak? Kemudian yang kedua, tidak mentoen nasab orang lain karena hal tersebut merupakan perbuatan orang kafir jahiliyah. Loh. Dia sendiri bertanya ke nasab. Dia sendiri selama ini menghina nasab orang yang putus, menghina nasab orang lain sebagai apa namanya, menuduh orang lain inkirot, tidak punya keturunan atau garis perempuan putus, macam-macam lah dalihnya. Ketika kemudian keluarga Wali Songo membuktikan dirinya, buku nasabnya, silsilahnya tersambung dan diakui oleh Narkoba Internasional dan mendapatkan isbat, dan kita balik bertanya kepada mereka, kemudian mereka merasa terdolimi, ini namanya playing victim. Namanya mereka ini adalah pura-pura menjadi korban, setelah kemudian ditanya balik secara ilmiah, kemudian merasa terdolimi. Padahal kita lah yang sekian ratus tahun sejak zaman penjajahan, kita yang dirasisi dan didolimi. Ini perbuatan al-munafikun wal jahilun Watajaliun. kata Gus Fuad. Terus
Terus kemudian yang ketiga, tidak akan bertaasub dan tafakhur membanggakan nasab hingga berlebihan dan merendahkan nasab orang lain sehingga menyakiti saudara sesama muslim. Ya, ini untuk mereka lah, bukan untuk kita. Selama ini kita tidak pernah seperti itu. Kemudian yang keempat, kami sepakat untuk melakukan kerjasama membentuk tim pencari fakta skala Asia Tenggara dalam penelusuran dan pelurusan nasab sejarah Wali Songo dan Maulana Syarif Jamaluddin Akbar atau Jumadil Kubro. Lah ini tidak perlu disampaikan dengan Pak Alawi. Ini internal keluarga Wali Songo pasti melakukan itu. Kita ini sudah tanya ke banyak nakoba dunia, tidak perlu dicatat untuk mendapatkan persetujuan dari Pak Alawi, nggak ada urusannya. Karena Wali Songo adalah Sayyid Syarif keturunan Nabi yang asli. Baik dari jalur laki-laki maupun jalur perempuan. Tetapi Pak Alawi yang mengklaim sebagai keturunan lurus laki-laki adalah batal dari 3 sisi. Dari sejarah, dari kitab nasab, dan dari genetika. Mutlak batal. Yang kelima, bila mana ada muhibin atau pengikut kami yang masih melakukan caci maki kepada saudara muslim atau nama membela kami, maka kami akan menegurnya dan berusaha menghentikannya. Kemudian nomor 6, tidak akan memprovokasi siapapun untuk permusuhan sesama muslim atau bangsa tanah air. Saya tanya, ketika saya menyebut AA sebagai orang Sunda, saya rasis nggak? Ketika saya menyebut Anda sebagai orang Madura, rasis nggak? Menyebut Anda sebagai orang Aceh, ya kan, orang Badui atau orang Jawa, saya rasis nggak? Ketika kita mengatakan bahwa Pak Alawi secara tes genetika, tes DNA, dan ini diisbat sendiri oleh lembaga genetika Yahudi Internasional mereka sebagai bagian dari keluarganya, dan kita menyebut mereka sebagai Yahudi, rasis apa tidak? Rasis itu adalah ketika merendahkan ras orang lain dan merasa dirinya rasnya lebih tinggi, itu yang rasis. Dan itu mereka selama ini. Jadi jangan dibalik dong, jangan playing victim. Saya marah ini dengan framing seperti ini. Ini nggak benar. Dan saya yakin ini dari awal sudah kita yakini ini ada setting dan ada skenario. Kenapa? Tadi malam Gus Fuad dengan rombongan itu ada pertemuan yang sangat-sangat penting dan strategis. Saya tidak ikut. Kenapa saya tidak ikut? Karena saya mendampingi saudara saya, keluarga kita semua, dokter genetik, yaitu Mas Sugeng Sugiharto dan kawannya. Ada 2 yang mau mendampingi. Untuk dijanjikan panitia, dan panitia ngomong sendiri loh di channel wawancara dengan KBN Nusantara, mengatakan bahwa kami akan menghadirkan pakar genetik, tetapi sampai malam tidak ada jemputan. Bahasanya apa? Karena kami sudah kehabisan biaya ongkos untuk memberikan fasilitas. Pertanyaannya, kami datang tidak mencari makan dan tidak mencari uang receh. Pakar genetik kita dokter, bukan pengemis. Bukan orang-orang yang akan berkata bohong atau berkata hal yang tidak benar demi uang, tidak. Mereka sekolah susah dengan tirakat, ya kan, dengan disiplin ilmu yang kuat dan ketat. Dan jangan merendahkan ilmu mereka seolah-olah kalau mereka itu tidak datang kemudian hanya mengharapkan uang. Salah, ini penghinaan dan pelecehan kepada keilmuan seseorang. Ditunggu sampai malam, tengah malam jawabannya kurang lebih seperti itu. Kami tidak punya biaya lagi untuk memberikan fasilitas atau bahasa anunya ngasih uang saku lah. Ngasih untuk apa namanya itu. Tidak berharap itu. Karena panitia menjanjikan akan dijemput dan ada sesi untuk genetik memberikan pakar genetik memberikan pencerahan masalah genetika, dan forum di UIN seminar sudah jelas pakar genetik empat-empatnya, ya kan? Dan saya yakin seluruh pakar genetik seluruh dunia mensepakati bahwa grup G tidak mungkin menjadi keturunannya J1. Karena dianggap bahwa ilmu genetika ini menjadi momok menakutkan bagi mereka, maka tadi malam itu saudara saya sampai tidak tidur semalam menunggu jemputan dan jawaban mereka. Sehingga saya berkorban menunggu
saudara saya Dr. Sugeng Sugiarto ya, dan salah seorang yang sudah standby, dan saya tidak mengikuti Gus Fuad untuk agenda-agenda yang jauh lebih penting dibanding pertemuan di Banten. Dan alhamdulillah Kiai Imaduddin Usman tidak hadir di Banten. Kiai Imaduddin Usman dan Tubagus Nur Fadil dan sebagian besar dari keluarga kita menghadiri pertemuan di Cirebon, baik itu dengan pondok pesantren maupun dengan salah satu kesultanan di Cirebon. Dan ini jauh lebih penting daripada kita mau diadu domba dengan forum yang tidak jelas. Kenapa tidak jelas? Lawong ini belum pasti tahu ini emas apa kuningan, kok mau diperdebatkan dokumen-dokumennya. Uji dulu kadarnya, emas apa kuningan, baru dilihat dokumennya. Ini kalau orang waras dan orang punya ilmu. Kalau orang yang tidak pakai akal waras, ribut dokumennya, tapi ternyata setelah dites kadarnya bukan emas, tapi kuningan, maka ini sama dengan forum yang menyesatkan. Dan Laskar NKRI, Laskar Alap-Alap Mataram, dan seluruh Laskar di Nusantara akan melawan seruan yang tidak benar ini. Dan kita tidak akan bisa dibungkam untuk menyuarakan kebenaran seluruh anak bangsa. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka! 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 Closing statement, Gus. Jadi kadang-kadang kita serius menggebu-gebu, tapi juga kadang-kadang kita selingi tertawa gitu loh. Tertawa itu sehat. Al istiqomah afdhalu min alfi karomah. Mudah-mudahan kita diberi istiqomah oleh Allah untuk senantiasa mengurusi nasib umat Rasulullah, wabil khusus di Nusantara. Amin Allahumma amin. Banyak salah, banyak keliru saya dan rombongan, wabil khusus Gus Pake, dan juga kita semua yang ada di sini banyak salah, banyak keliru. Kita juga minta maaf kepada semua penonton yang mengikuti live streaming sore hari ini. Apa lagi? Merdeka! 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 NKRI! NKRI! Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.